Pagi ini kita ada dalam tema tetap waspada dan saya ambil judul yaitu carang yang tidak mudah rusak. Judul firman Tuhan hari ini carang yang tidak mudah rusak. Kalau kita bicara tentang carang, siapakah carang itu? Siapakah carang itu? Kita. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur ya. Harus ingat lagu sekolah minggu. Yesus pokok. Nah, ya lanjut sudah ya. Oke. Nah, kita buka dulu ayat pertama dari Nahum 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ayat ini menjadi satu peringatan buat kita semua bahwa ada pembongkar. Pembongkar, ada perusak. Siapakah pembongkar dan perusak itu? Pasti adalah iblis. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 bahwa iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum yang hendak memakan siapa yang bisa ditelannya. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, dikatakan di sini bahwa yang diserang adalah carang. Carang itu diserang. Tetapi diingatkan bahwa ada janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan memulihkan. Tetapi bagian kita di ayat 1 dikatakan adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang hal ini. Tetapi sebelumnya kita buka dulu Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi kenapa ada pembongkar, kenapa ada perusak? Karena iblis itu tahu waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus akan datang kedua kali itu sudah singkat. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk iblis. Dia hanya tahu ada waktunya, dia akan diikat selama-lamanya dalam kekekalan. Tetapi dia juga tidak tahu. Yang dia tahu waktunya sudah singkat. Waktunya tinggal sedikit. Karena itu dia terus berusaha untuk meruntuhkan, untuk menghancurkan kita semua sebagai carang-carangnya. Kita lihat dalam 1 Petrus 5 ya. Saya tulis di situ. Kita ini adalah carang-carang. Kita harus melekat kepada pokok anggur yaitu Kristus. Itu yang utama, kita harus melekat kepada pokok anggur yaitu Kristus. Kalau kita melekat, seharusnya kita tidak mudah untuk dirusak. Karena apa? Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Itu tujuan perusak. Dia pengen curi sukacita kita. Kayak tadi WL bilang besar ya, atau kita bilang besarnya kecil. Dia mau curi sukacita kita. Mungkin waktu saudara nyanyi saudara ingat masalah saudara yang besar. Semakin besar masalah kita, kita teriakkan bahwa Tuhan kita itu lebih besar. Hari-hari ini mungkin saudara datang dengan hal-hal yang banyak, cukup berat, beban. Tetapi waktu kita percaya kita punya Tuhan yang besar, maka tidak ada iblis yang bisa mencuri sukacita kita. Sebab pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang besar. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana supaya kita tidak mudah
ditelannya. Bagaimana supaya waktu yang singkat ini kita tetap menjadi carang yang kuat, carang yang menempel pada pokok anggur, carang yang bisa menghasilkan buah-buah. Yang pertama dikatakan dalam Nahum 2 ayat 1 tadi. Adakanlah penjagaan di benteng. Adakanlah penjagaan di benteng. Waktu kita bicara benteng, benteng itu tentang apa yang ada di pikiran kita. Seringkali kita tidak berjaga-jaga terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi seringkali pikiran kita ini kita jadikan sesuatu yang berat, sesuatu yang sepertinya besar, sesuatu yang rasanya saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu pikiran-pikiran kita menjadi satu benteng sehingga kuasa Tuhan tidak bisa menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak bisa menolong, tetapi benteng pikiran kita itu yang menghambat, yang membuat kuasa Tuhan tidak bisa kita alami. Jadi mulai pegang kepala kita, katakan, hai pikiran, mari tunduk kepada Tuhan ya. Amsal 4 ayat 23, ini ayat tema kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini adalah sumber mata air kehidupan. Ada yang menjelaskan, dari hati kita itu mengalir musim-musim kehidupan. Jadi kita mau musim apa? Sebenarnya tergantung dari hati kita. Jadi harus waspada. Waspada itu artinya secara terencana. Supaya enggak apa? Sebentar kita happy. Sebentar kita merasa diri paling buruk. Kita merasa diri paling, orang Jawa bilang apes ya. Paling malang. Tetapi kita harus waspada. Waspada jaga hati kita. Sebab kalau kita bisa menjaga hati kita dalam kebenaran Tuhan, yang mengalir adalah kehidupan. Tapi kalau kita membiarkan hati kita dengan pikiran-pikiran yang buruk, maka yang mengalir adalah kematian. Karena itu Tuhan ingatkan, bangunlah satu benteng pemikiran yang benar di dalam Kristus. Bangunlah benteng pikiran dan hati di dalam Tuhan. Matius 15 ayat 19 menulis begini. Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran. Pikiran jahat, pikiran baik, semua itu dari hati. Karena itu selalu dibilang jaga hatimu. Jaga hatimu. Gak bisa orang lain yang jagain hati kita. Tetapi masing-masing kita bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Sebab dari dalam hati keluar pikiran jahat. Termasuk pikiran untuk membunuh. Mungkin Bapak Ibu rasa, gak mungkin lah saya bunuh. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Waktu kamu benci pada orang lain, sebenarnya kamu adalah pembunuh. Dalam hati muncul pikiran berzina, berbagai dosa, percabulan, mencuri, berbohong, dan menjelekkan orang. Dikatakan begitu. Jadi dari dalam hati muncul pikiran untuk jelekkan orang. Tetapi juga dari pikiran itu juga mempengaruhi hati. Jadi waktu saya belajar ini saya bilang gini, yang mana duluan ya? Hati atau pikiran? Ternyata keduanya itu adalah saling berinteraksi. Buktinya apa? Kalau kita punya pikiran, besok ini waktunya jatuh tempo. Terus kita lihat bayar uang sekolah, bayar kontrakan, bayar apa lagi. Terus dari kampung telepon orang tua sakit. Itu semua pada jatuh tempo. Pikiran kita langsung apa? Happy gitu. Enggak kan? Waktu kita tahu ini jatuh tempo terus kita mulai mikir. Gimana ini cara bayarnya? Baru suami panggil istri. Lihat itu rekening di bank. Rekening di banknya kurang. Lalu apa? Apa pikiran jadi tambah happy? Enggak, lalu stres. Nah ketika stres turun ke hati, hati kelola jadi emosi, jadi marah-marah. Jadi pikiran dan hati saya pikir itu yang perlu dijaga.
Waktu kita menghadapi hal yang seperti itu, saya percaya Tuhan izinkan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Pernah satu saat waktu di Jawa ya, ini saya cerita ya, jadi waktu itu saya kontrak rumah. Sepanjang kami di Jawa, kami tidak pernah punya rumah. Bahkan sampai di Timika pun kami nggak pernah punya rumah. Nah, waktu itu kontrakan itu habis dan tidak ada uang. Langsung ini pikiran tuh langsung stres kan? Karena apa? Biasa kami kontrak rumah itu kami akan cari itu berapa bulan sebelumnya. Karena biasa kita kontrak 2 tahun atau 3 tahun seperti itu kan. Dan kebetulan Koyen ini selalu minta ruang kamar yang besar. Nah itu sulit dengan kontrakan harga murah, kamar yang besar. Tetapi saya belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Karena suami saya pengen yang besar, Tuhan itu selalu kasih. Satu kontrakan rumah itu kita pindah tuh 7 kali rumah. Dan itu selalu ada satu ruangan yang besar yang bisa dijadikan kamar. Nah saat itu betul-betul kami gak ada uang. Kemudian saya masih ingat ya, hari itu saya jadi singers ya. Suaranya gak enak tapi karena di gereja gak ada kali ya. Jadi saya jadi singers. Nah waktu itu hari itu lagi belajar lagu baru. Bahwa Tuhan itu bisa mengadakan mujizat. Waktu untuk pindah ini tinggal 2 minggu. Dan saya tahu rekening ini gak ada uangnya. Tapi kita harus pergi dari rumah itu bagaimana. Pulang dari menyanyi, pulang di gereja. Saya bonceng sama papa saya. Papa saya bilang gini, makanya gak usah aneh-aneh begitu dia. Pokoknya dia nasihatin saya. Tapi saya bilang sama papa saya, enggak. Seperti pujian tadi. Saya tahu Tuhan kasih jalan. Padahal gak tahu dari mana jalannya. Karena kita usaha, saya kerja, suami kerja. Tidak ada satupun yang beli penjualan kami. Jadi benar-benar uang ini tidak ada. Tetapi ketika siang itu dalam keadaan putus asa, pikiran, lalu hati ini kan jadi stres kan ya. Pikiran, hati ini nyampur. Pada saat itu saya cuma bilang gini, Tuhan saya percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Setiap kami pindah rumah, Tuhan selalu sediakan. Sesuai dengan uang yang kami punya, tempat pun Tuhan siapkan. Untuk hal ini Tuhan, saya betul-betul menyerah. Tiba-tiba ada telepon dari orang yang pernah punya hutang 4 tahun sama suami saya. Dia telepon dan dia katakan, dia minta nomor rekening, mau bayar hutang. Kita saja sudah gak ingat kalau punya orang itu punya hutang. Kalau ingat kan pasti kita telepon nomor 1 kan. Kita udah lupa hutang itu. Akhirnya dia bayar. Saya bilang Tuhan ini benar-benar mujizat. Jam-jam di mana saya pulang gereja sampai saya duduk sendiri merenung di kursi. Dan berdoa berharap sama Tuhan. Tuhan ubah menjadi kemenangan. Tapi uangnya masih kurang. Tapi saya bilang Tuhan kalau sudah ada pasti selanjutnya ada. Nah minggu itu kita ada arisan kampungan, ikut arisan di Kopiok dapat pas jumlahnya. Dengan waktu yang sangat singkat bisa ketemu kontrakan rumah yang pas, harganya pas, tempatnya juga pas. Itu jadi saya mau bilang kepada kita semua hari-hari ini. Mungkin iblis itu akan menyerang carang-carang kayak itu kita ini. Untuk kita tidak bisa menghasilkan buah. Kan dikatakan buah-buah roh itu ada sukacita, ada damai, ada kasih. Bagaimana kita bisa sukacita kalau kita tidak menjaga pikiran dan hati kita. Amin Bapak Ibu. Mulailah setiap pagi untuk berkata kepada hati saudara dan pikiran saudara. Tuhan saya, Tuhan yang besar. Tuhan saya adalah juru selamat. Amin. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu tugas kita. Tawan segala
pikiran. Pikiran apa? Khawatir. Pikiran apa? Negatif. Pikiran apa? Kebencian. Pikiran apa? Pikiran-pikiran yang jahat. Keinginan untuk membalas, keinginan untuk mencuri, keinginan untuk berbuat zina. Dan banyak hal keinginan daging yang bisa kita sebutkan. Dikatakan bahwa kamu harus menawan pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Gimana caranya? Ya ingat kepada Kristus. Ingat pengorbanannya. Tadi lagu kita katakan, ingat kepada ketulusan salibnya. Waktu nyanyi tadi saya bilang, iya ya. Ini lagu kan sudah sering dinyanyiin, tapi kadang-kadang itu cuma lewat doang ya. Tapi tadi waktu nyanyi, seperti Tuhan kasih ingat saya. Iya ya. Betapa tulusnya salib itu bagi kita. Kita yang berdosa, Tuhan mau gantiin kita. Memberikan nyawanya. Seperti itu. Jadi waktu pikiran-pikiran kita sedang banyak hal yang tidak baik, yang negatif, mari taklukkan. Satu terjemahan nulisnya begini bagus. Kami menangkap setiap pikiran seperti tawanan perang dan memaksanya untuk tunduk dalam ketaatan kepada Kristus. Kalau saudara bayangkan perang, terus dapat tawanan. Kira-kira kalau kita perang, kita bisa pegang tawanan? Apa kita terus santai-santai membiarkan dia lepas? Gak mungkin. Kalau orang perang udah dapat tawanan, dia akan jaga gimana pun juga supaya tawanan ini gak lepas. Nah waktu saya baca ayat ini, saya dapat pengertian. Pikiran yang jelek tadi itu, yang buruk, yang negatif, yang tidak beriman, yang putus asa, yang merasa gagal, dan segala sesuatu pikiran yang bukan dari Tuhan. Harus kita tangkap seperti kita menangkap tawanan perang. Dan kemudian kita taklukkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita kepada Kristus. Ingat kepada Kristus. Coba buka di dalam Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ayat 19. Ayat 18 itu berarti ayat 17 ya, karena beda ini Alkitabnya. Ayat 17 dulu, Alep. Jika bukan Tuhan yang menolong, aku nyaris akan diam di tempat sunyi. Oke. Kemudian ayat 21. Tetapi Tuhan adalah bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Jadi bagaimana caranya kita menawan pikiran tadi? Yang pertama, ketika aku berpikir, kalau di Alkitab saya begini, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Jadi saya pikir waktu kita merasa pikiran-pikiran kita tadi gak baik, hati kita merasa stres, sumpek ya, putus asa, itu kita boleh berkata bahwa kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Kalau kita berkata, daripada kita berpikir yang negatif, lebih baik kita mendeklarasikan, kasih-Mu Tuhan nyokong aku. Waktu kita deklarasi seperti itu, saya percaya roh kita itu akan ada rasa semangat. Jiwa kita juga akan jadi semangat sehingga ketakutan itu bisa pergi. Dikatakan juga, jika tambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Lalu kita deklarasikan, Engkau Tuhan adalah kota bentengku. Engkau Allah gunung batuku, perlindunganku. Amin semua? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Oh sebentar, sebelum kedua, Filipi 4 ayat 8. Ini bagus saudara-saudara ya. Saudara bisa catat dan bisa direnungkan lagi di rumah. Ini ayat yang biasa kita hafal. Tapi waktu saya baca dari firman Allah yang hidup, kemudian saya potong-potong begitu. Jadi lebih mantap gitu loh untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi ada 3 hal yang bisa kita ambil dari Filipi 4 ayat 8. Yang pertama,
arahkan pikiranmu kepada hal yang benar. Jadi ketika pikiran kita mulai melenceng, hal yang salah, kita langsung bilang, hei pikiran, arah yang benar. Kedua, yang baik, yang adil, itu arah pikiran kita. Yang direnungkan apa? Yang murni, yang indah, kebaikan dan keindahan orang lain. Jangan merenungkan kekurangan orang lain. Betul. Semakin saudara merenungkan, misalnya saudara sedang ditipu, ada orang yang berbuat licik, saudara renungkan, kebencian saudara makin bertambah atau makin berkurang? Bertambah. Kalau tadi bencinya segini, semakin saudara renungkan, kemudian saudara mulai hitung, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu makin besar. Firman Tuhan ajarin kita, renungkanlah kebaikan dan keindahan orang lain. Di tengah-tengah ketidakindahan, pasti orang itu punya keindahan. Yang terakhir, ingat hal yang membuat kita memuji Allah dan bersuka cita. Saya senang sekali ayat ini. Jadi setiap hari pikiran kita, hati kita disuruh ngingat-ngingatin apa? Hal-hal yang membuat kita memuji Tuhan. Hal-hal yang membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itu yang kita ingat. Ayo mari kita semua mengadakan penjagaan di benteng-benteng hidup kita. Dengan mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat hal-hal yang bisa membawa kita untuk bersyukur. Hal yang bisa membawa kita untuk bersuka cita dalam hadirat-Nya. Amin. Yang kedua, mengintai di jalan. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk 2 ayat 1 dari versi mudah dibaca. Aku akan berdiri seperti penjaga dan pengawas. Aku akan menunggu yang akan dikatakan Tuhan kepadaku. Aku akan menunggu dan mempelajari jawabannya atas pertanyaanku. Hal yang kedua, Tuhan ajarin kita untuk mengintai di jalan. Kalau kita bicara jalan, itu bisa bicara tentang apa? Jalan hidup kita, jalan pelayanan kita, jalan rumah tangga kita, jalan mendidik anak kita, jalan bisnis kita, dan jalan segala sesuatu. Dikatakan seperti Habakuk, dia berdiri untuk mengintai. Untuk apa? Meninjau dan menunggu apa yang akan dikatakan Tuhan. Untuk setiap apapun yang harus kita tempuh di hari-hari ini. Belajar untuk mengintai, yaitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, bahkan di sini dikatakan, aku menunggu apa yang dikatakan Tuhan. Aku menunggu dan mempelajari jawabannya atas pertanyaanku. Sering kan kita ini harus menentukan keputusan di hidup kita. Dikatakan bahwa boleh kita tanya sama Tuhan. Tapi belajar, menunggu dan mengerti akan jawaban Tuhan. Bagaimana caranya mengerti? Ya saudara terus baca firman Tuhan supaya saudara dapatkan pemahamannya. Kadang Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan ketika saudara datang beribadah seperti ini. Kadang Tuhan bisa bicara lewat kata-kata motivasi yang tiba-tiba muncul di beranda saudara. Artinya apa? Mengintai bicara kita selalu pasang telinga kita untuk mendengarkan apa yang difirmankannya kepada kita. Arti mengintai adalah menantikan Tuhan untuk berfirman supaya langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita, keputusan kita tidak salah. Alkitab seringkali menunjukkan bahwa ketika akan masuk di dalam daerah lain, disuruh mengintai. Contohnya siapa? Disuruh mengintai mau masuk daerah lain. Nehemia. Nehemia akan masuk ke Yerusalem. Juga bangsa Israel akan masuk ke Kanaan. Disuruh mengintai dulu. Kenapa? Supaya tahu apa yang harus dikerjakan.
supaya enggak gegabah. Supaya apa? Kita punya hikmat, punya strategi. Dikatakan bahwa iblis itu seperti pencuri. Dia ingin menghancurkan ketika Tuhan sedang izinkan saudara untuk masuk di dalam satu daerah yang baru. Satu keputusan yang baru. Dia akan berusaha merusak, membinasakan. Tetapi kalau saudara bisa berjaga-jaga dengan cara mengadakan pengintaian, yaitu saudara duduk diam menunggu Tuhan. Biar dia berbicara, biar dia berfirman, biar dia menjawab pertanyaan kita. Maka kita akan mengalami kemenangan. Nehemia mengalami kemenangan? Jawabannya, iya. Apakah dia mau bangun itu gampang? Tidak. Ada banyak perusak. Ada namanya Tobia, Sanbalat yang menghina, yang mengejek apa yang akan dibangun. Kalau dia tidak punya penjagaan, dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Mungkin dia memilih untuk stop dari pembangunan. Daripada melihat tembok yang runtuh, dia melihat ini sudah terbangun setengah. Kembali lagi kepada apa? Apa yang dipikirkan ketika dia melihat matanya seperti mata Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu itu kan. Biarlah mataku seperti mata Tuhan. Kalau melihat kehancuran, orang semua bilang gak mungkin tembok ini bisa dibangun. Tetapi Nehemia tidak. Dia punya mata Tuhan karena dia mengizinkan pikirannya, hatinya ditaklukkan kepada Tuhan. Dia mengizinkan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Keputusannya adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel masuk Kanaan. Dikatakan ketika akan menerima penggenapan janji Tuhan, juga disuruh mengintai. Seringkali orang gagal menerima penggenapan karena mulai lengah, tidak menunggu Tuhan lagi. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara yang belum dipulihkan? Nahum 2 tadi katakan bahwa sungguh Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. Sungguh Tuhan akan memulihkan kebanggaan Israel. Sungguh Tuhan akan memulihkan kebanggaan dari semua jemaat GBI Rock. Di ulang tahun yang ke-25 ini, jangan biarkan perusak itu untuk membongkar hidup kita. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, dengarkan dan nantikan Tuhan. Yang ketiga, ikat pinggangmu dengan teguh. Efesus 6 ayat 13-14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saya ambil satu saja, ikat pinggang kebenaran. Kalau bahasa Indonesia masa kini menulisnya, kamu pakai ikat pinggang kesetiaan. Jadi ikat pinggang, di sini siapa yang pakai ikat pinggang? Sebenarnya apa sih? Satu, mungkin bagus ya, lebih bagus bajunya. Yang kedua supaya nggak melorot ya kan. Apalagi kalau kita habis diet ya, IF gitu. Udah jadi langsing, semua mau melorot kan, pakai ikat pinggang. Nah saya lihat di tentara Romawi itu ternyata mengikat pakaian tentara itu supaya mereka dapat bergerak lebih leluasa. Kemudian ikat pinggang itu dikatakan simbol kekuatan dan kesiapan untuk berperang. Jadi dalam hidup kita setiap hari ada medan pertempuran. Di pikiran kita, di hati kita. Tetapi dikatakan kamu pakai ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu apa ya? Firman Tuhan itu juga kebenaran. Kebenaran itu apa? Hidup dalam integritas itu juga kebenaran. Dan pakai kesetiaan. Kesetiaan juga bicara tentang iman. Jadi Tuhan mau hari-hari ini kita semua siap menjadi tentara-tentara yang siap bertempur. Jangan lupa pakai kebenaran. Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang palsu, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita bisa membedakan ini enggak sesuai firman Tuhan. Kalau kita enggak pernah tahu yang asli, kita enggak tahu ini palsu.
Hari-hari ini begitu banyak ajaran-ajaran yang palsu. Kelihatannya Alkitab tetapi diputarbalikkan sesuai dengan keinginan yang menyampaikan. Kalau kita hanya bersandar kepada TikTok, saudara hanya bersandar kepada apa yang lewat di beranda saudara, saudara kira oh ini firman Tuhan. Saudara tidak punya pengenalan kebenaran sendiri, kita bisa tersesat. Dan itu yang dipakai oleh iblis hari-hari ini. Boleh dengarkan YouTube apa boleh, tetapi kita juga harus tahu apa itu kebenarannya. Amin. Yang terakhir, kumpulkan kekuatan. Dikatakan tadi pertama jagai benteng, yang kedua tadi dibilang intai di jalan, ketiga ikat pinggangmu dengan teguh, yang terakhir kumpulkan kekuatan. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, dari firman-Nya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara perlu kekuatan melalui firman. Bulan lalu kita sudah belajar tentang disiplin rohani. Saudara sudah melakukannya? Ada disiplin, mendengar firman, membaca firman, belajar Alkitab, berpuasa, berdoa, dan sebagainya. Dikatakan kalau kita mau kuat, kita perlu firman Tuhan. Supaya ketika kita merasa ada serangan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena firman itu adalah seperti pedang. Kalau kita tahu ini masalahnya, ini pedangnya, yaitu firman. Yang kedua, kekuatan kita berasal dari kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Saya undang tim PAW. Dikatakan di sini Nabi Elia dikuatkan oleh malaikat dengan roti dan air sebelum dia harus berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Ketika dia sudah capek, dibangunkan malaikat, makan. Kalau hari-hari ini saudara sedang capek, mungkin saudara sedang menjalani kehidupan rumah tangga yang capek, atau saudara sedang mengalami kecapean di dalam mengurus anak, mengurus pelayanan, saudara perlu makan firman Tuhan. Saudara perlu kekuatan dari firman Tuhan. Saudara perlu kekuatan dari Roh Kudus. Berdoalah di dalam bahasa roh. Dan bahasa roh itu yang akan menyampaikan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Tuhan yang menyelidiki hati, Dia yang tahu. Hari-hari ini bangun setiap hidup kita nyanyi terhubung ya. Bangun setiap hidup kita dengan membaca firman, bersekutu saat teduh. Izinkan Tuhan untuk melawat kita. Adakan penjagaan sebelum hari baru saudara akan masuk melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas. Biarlah penjagaan itu ada dalam pikiran kita lewat persekutuan kita, lewat persatuan kita dengan Dia. Dikatakan bahwa Tuhan itu rindu mendapatkan buah-buah dari hidup kita. Carang-carang yang gak berbuah akan dipotong dan dibuang. Bagaimana supaya kita berbuah? Melekat pada Dia.